Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2, kelas B, Laksar CPNS Batch 2 BPKOM Wilayah 2 Palembang. Kali ini kita akan melakukan podcast nih dengan tema yang mengangkat tantangan isu manajemen ASN dan smart ASN. Khususnya di sini kita mengangkat isu tantangan digitalisasi absen kehadiran terhadap kinerja pegawai. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Nina Santiadistia, biasa dipanggil Nina, CPNS Penata Kelola Penyihatan dan Ahli Pertama dari BPK Lampung. Dan aku akan menjadi host podcast kita kali ini. Tentunya kali ini aku nggak sendirian, ditemani oleh teman-teman CPNS lain. Ini kan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penerapan smart governance nih. Kementerian PU dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam setiap aspek manajemen ASN, termasuk sistem absensi nih, menjadi salah satu instrumen penting lah dalam mendukung kedisiplinan pegawai. Nah, tapi dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan ya yang menghambat efektivitas sistem ini. Coba bisa dijelasin nggak menurut kalian apa aja permasalahannya? Mungkin Mbak Nadia nih udah nggak sabar ngejelasin. Silakan Mbak Nadia. Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi di sini saya menjelaskan nih apa saja 3 isu yang berkaitan dengan absensi kehadiran terhadap kinerja pegawai. Yang pertama itu ada infrastruktur dan jaringan absensi yang digital yang belum stabil. Lalu ada menurunnya ketaatan ASN terhadap prosedur absensi. Dan yang terakhir ada data absensi belum terintegrasi dengan sistem kinerja. Oke, Mbak Nadia. Dari identifikasi isu ini nih, kira-kira apa sih keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN sesuai tema kita kali ini? Coba mungkin Mbak Nada bisa jelasin. Terima kasih ya Nina untuk keterkaitannya dengan manajemen ASN itu sendiri. Yang pertama ada absensi sebagai dasar kedisiplinan ya, sebagaimana kita. Kemudian ada kinerja ASN yang juga sudah terukur. Ada pengambilan keputusan terganggu juga. Untuk keterkaitannya dengan smart ASN ada digitalisasi layanan secara internal, di mana jika masih terpisah artinya ASN belum maksimal memanfaatkan teknologi. Kemudian budaya kerja yang berbasis digital, kemudian efisiensi birokrasi, dan terakhir transparansi dan akuntabilitasnya. Sekian. Oke, makasih Mbak Nada penjelasannya lengkap sekali. Mungkin dari keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN ini bisa ditarik teknik atau teknik lapisan isu ya. Mungkin di sini bisa dijelasin oleh Mbak Nada. Silakan Mbak Nada. Baik, terima kasih Mbak Nina. Di sini mungkin kita lebih kerucutkan lagi kali ya dari 3 isu yang ada. Di sini saya coba menarik kesimpulan isu mana yang paling urgensi gitu. Jadi di sini untuk isu yang pertama, infrastruktur dan jaringan absensi digital belum stabil, itu urgensinya di sini saya coba nilai 5, untuk seriousness-nya 4, ground-nya 3, jadi total USG-nya 12. Terus yang kedua, menurunnya ketaatan ASN terhadap prosedur absensi, urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 3, totalnya 11. Dan yang terakhir ada data absensi belum terintegrasi dengan sistem kinerja, absensinya 5, seriousness-nya 4, growth-nya 4, jadi totalnya ada 13. Jadi menurut saya di metode USG, untuk data absensi belum terintegrasi dengan sistem kerja itu paling tinggi untuk isu yang paling tinggi. Jadi berdasarkan metode USG, teknik lapisan isunya, menurut kan nilai itu data absensi belum terintegrasi dengan sistem kinerja itu yang paling besar ya Mbak ya? Oke, mungkin terima kasih Mbak Nandila penjelasannya. Mungkin bisa dijelasin sama Mbak Amira, singkat aja ya Mbak, mungkin kenapa dipilih isu ini gitu, latar belakang pilihan isunya apa, mungkin singkat aja. Silakan Mbak Amira. Baik, mungkin kalau menurut saya ya, isu ini tuh penting banget, soalnya absensi pegawai sendiri kan tercatat di Bravo, tapi penilaian kinerja kita itu terpisah di kinerja kan, jadi harus input manual, kemudian nggak real time, dan mungkin ada potensi beda data. Akibatnya monitoring kinerja kita jadi nggak akurat, administrasi makin ribet, dan nggak ada transparansi kan. Kalau kita mewujudkan smart ASN, seperti yang Kak Nina sampaikan tadi, sistem kayak gini tuh harusnya udah terintegrasi gitu. Tanpa itu mungkin digitalisasi birokrasi cuma jadi slogan. Tapi kalau berhasil, dampaknya nanti bisa lebih besar, jadi kinerja naik, dan juga pelayanan publik kita makin berkualitas. Gitu sih Kak Nina. Oke, makasih Mbak Amira penjelasannya. Dari latar belakang tersebut nih, mungkin bisa dijelasin sama Mbak Niken ya untuk analisis core isunya. Di sini kita pakai teknik SWOT ya Mbak ya. Coba bisa dijelasin gimana Mbak ya? Silakan. Iya, kami menggunakan analisis core isu ini dengan metode SWOT untuk menemukan akar penyebab dari core isunya. Nah, setelah dilakukan analisis, kita melihat nih ada 3 kekuatan utama, yaitu strength, terdiri dari infrastruktur absensi digital yang sudah mulai diterapkan melalui Bravo, kemudian ada dukungan regulasi reformasi birokrasi, dan ada meningkatnya kesadaran pegawai terhadap disiplin. Tapi kalau kita lihat masih ada weakness atau kelemahan seperti absensi dan kinerja yang belum terintegrasi, belum adanya SOP sinkronisasi data, serta validasinya yang masih dilakukan secara manual. Nah, di sisi lain ada opportunity atau peluang yang datang dari program transformasi digital
dan ketersediaan teknologi integrasi. Nah, jika peluang-peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ada threats atau ancaman berupa manipulasi data, rendahnya kepercayaan pimpinan terhadap validitas, hingga resiko kita nggak bisa mencapai nih yang namanya smart governance. Begitu Kak Nina. Oke, jadi berdasarkan analisis core isu yang dijelaskan oleh Mbak Niken, mungkin Mas Nathan nih terakhir bisa menjelaskan rencana aksi kita gimana ke depannya. Coba silakan Mas Nathan. Terima kasih Mbak Niken tadi. Terima kasih Kak Nina. Nah, Kak Nina ada 4 rencana aksi. Itu yang pertama dari SDM, yaitu kita bisa melakukan pelatihan literasi digital bagi pegawai. Yang kedua ada di bidang regulasi, yaitu menetapkan reward and punishment berbasis kedisiplinan. Yang ketiga itu ada teknologi, yaitu integrasi aplikasi absen dan e-kinerja melalui sistem tunggal atau EPI. Yang keempat ada di bidang manajemen, yaitu monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap data integritas. Integrasi, gitu Kak Nina. Oke, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, aku bisa tarik kesimpulan di sini bahwa isu ini menjadi prioritas karena berdampak langsung pada efektivitas manajemen ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik ya. Mungkin, gak kerasa udah di penghujung acara. Makasih teman-teman semuanya, luar biasa sekali hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.